مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة الأزمات إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل أول من الأهوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل كرم الوجه خمسة ندفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan lain Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhil a'la al-mu'abbadi min baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizul Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang tanggal 21 Agustus atau 16 Safar 1446 Hijriah, 21 Agustus 2024 Masehi, di mana pada hari ini kita masih mengkaji membabar ilmu Allah di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Mu'allif Ahmad An-Naisaburi. Semoga apa yang kita niatkan dalam membaca di kitab menjadi ladang pahala dan menjadi garansi ketika nanti kita di padang mahsyar kelak bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga juga kita menjadi salah satu panitia-panitia di telaga kausarnya para ahlul bait Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ke-66 ini ya, di halaman 43 paragraf 3. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'lima wa naf'a wal intifa wal muzakkara wa tasyir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ftah futuhal arifin wa fiqhna fid din wa alimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya bukunya di halaman 43 paragraf ketiga. Wa ikhtilafu fi masyru'ahu wa mauda'u qatalahu. Dan di dalam ikhtilaf, di dalam perbedaan pandangan, di dalam menggambarkan
wa maudu'u qatalahu, dan kedudukan dari dalam pembunuhannya. Ini pembunuhan siapa? Ini kita masih membahas bab 9 tentang pembunuhan Habil, terbunuhnya Habil oleh Qabil. Pembunuhan pertama di muka bumi oleh anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faqala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkati keduanya, Abdullah dan Abbas radhiyallahu anhu, keduanya. Ala Jabal Nur, di atas gunung dia menginginkan gitu. Siapa ini? Si Qabil. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagiannya, ala aqabatun hirahun. Ini merupakan kesucian Hiro. Hiro maksudnya gimana? Saya nggak tahu ya, maknanya Hiro. Hirohu. Gua Hiro. Mungkin gunung Hiro ya. Ini gua Hiro. Wahakiya Muhammad bin Jarir at-Tabari qala Ja'far as-Shadiq, ya, dan diceritakannya dari Muhammad bin Jarir at-Tabari dari perkataannya Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq ini anaknya Ali Zainal Abidin, ya. Cucunya Husain Sayyidah Sababah al-Jannah, tuannya para pemuda ahli surga. Bil basira fi maudul Masjidil Aqsa, dengan penglihatan di dalam kedudukannya, dalam melihat itu maksudnya kedudukannya di dalam, itu terbunuhnya itu ada di sekitaran masjid yang agung, ya. Ini di Mekah nih. Kemarin kan saya udah jelasin ya di pertemuan sebelumnya itu, Nabi Adam hendak ke Mekah, kemudian dia menanyakan keadaan anak-anak mereka, yaitu Qabil dan Habil. Dan terjadilah pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil. Falamma qatalahu tarakahu wa lam yadri ma yasna'u bihi, ya, sonahu. Maka ketika terbunuh dia berpisah tuh, Tarokahu walam yadri, dan tidak mengetahui, ya, dan tidak mengerti apa-apa, ya, tahu apa yang dibuatnya bihi, kepada Habil. Ya, annahu kana awalun maitun ala wajhul ardu mim bani Adam. Dan ini menjadikan awal pertama kalinya ada sebuah mayat di atas muka bumi dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faqsadatahu Shiba, maka yang pengen dimaksud oleh Qabil ini adalah binatang buas, gitu. Asyibau. Fahamalahu, maka dibawanya Fijr Abi, di dalam pundaknya, ala zuhri sinna hatta tarawahu, ya, maka dibawanya di dalam pundaknya agar kelihatan tuh setahun, ya, sampai kamu melihatnya, gitu. Maksudnya kamu siapa nih? Mungkin Nabi Adam, ya. Wa aqaftu alaihi toir washibahu yanzuruna aina yarmi bihi fata'aqalahu, ya. Maka menjadilah dia itu burung, dan burung ini burung elang gitu, burung mazar gitu, toir, wasyibau, dan binatang buas, yang zuruna, memperlihatkan kita, aina, bagaimana, yarmi, melukai atau menyerang mereka, bihi, dengannya, fatakluhu, maka dimakannya itu si Qabil. Faba'asallahu gorobina faqatalan, gitu, ya. Maka mengutus Allah terhadap dua yang dari barat ini. Jadi katanya, kata Qabil, ini ada dua yang asing dari barat, yaitu burung dan binatang yang buas, gitu, asyiba. Maka memakannya, gitu, katanya.
Allah mengutus dua yang asing dari barat, gitu, kata Qabil. Gitu. Faqatal ahaduhuma sahibahu, maka membunuh salah satunya, gitu. Berarti ini asyibahu, gitu. Ihdahuma sahibahu, ya. Maka membunuh salah satunya itu datang dua binatang itu, burung dan binatang buas, kemudian membunuhnya. Summa hafaralahu bimun karahu warijlaihi hatta makanan lahu fil ardi, ya. Kemudian melemparkanlah, ya, bimun kotarahu dengan cengkeramannya, warijlahu dan kakinya, sampai jadilah dia di bumi. Ini Habil katanya dibunuh oleh binatang buas, gitu. Suma alqahu, kemudian saudara Muhammad datanglah, gitu. Dilemparkanlah, gitu, ya, fil hafaro, di dalam galian, wawarahu wa qabilu yanzuru ilai, dan Qabil melihat, ya, kejadian itu, dan Qabil melihat apa yang telah terjadi. Jadi si Habil ternyata dimangsa oleh binatang buas menurut Habil. Falamma ra'a zalik qala, kemudian melihat perbuatan itu, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya wailata ajastu an akuna misla hadzal ghurabi wa awariya sau'ata akhi fasbaha minan nadimin. Fawailata, ya, wailul likulli humazah, maka celakalah orang yang fawailul, celakalah aku, fawailata ya ajastu an akuna misla hadzal ghurabi wa awari sau'ata akhi fasbaha minan nadimin. Maka celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah termasuk orang yang menyesal, ya. Jadi Qabil sempat membuat alibi kalau ternyata si Habil dibunuh oleh salah satu binatang buas dari barat, gitu, ya. Kemudian burung gagak memberi contoh pada Qabil untuk menguburkannya saudaranya, begitu. Lanjut, ya. Warwiya anil Auza'i qala, dan diriwayatkan dari Auza'i berkata, haddasanil Muthalib bin Abdullah al-Mahzumi, menceritakan kepadaku, yaitu Al-Muthalib bin Abdullah al-Mahzumi, dari Abdullah al-Mahzumi. Muthalib bin Abdullah al-Mahzumi menceritakan kepada Auza'i, ya, dari Imam Auza'i ini. Kemudian dikatakan, lima qatala ibnu Adam ahu rojaftul arde bima alaiha sab'atu ayyam, ya. Bagaimana terbunuhnya anak Adam, ya, saudaranya ini, membuatku Auza'i menggigil si Muthalib, di sini Abdul Muthalib, ya, membuat aku menggigil selama 7 hari, gitu. Sab'atu ayyam summa syarabtul ardu damahu kama tasarabul ma'u, ya. Kemudian meminum darah bumi ini, meminum bumi akan darahnya Habil sama seperti meminumnya air, gitu. Mana dahullah, maka Allah mengajaknya, aina ahu ke Habil, gitu, ya. Ini berseru, ya, maka Allah berseru padanya, di mana saudaramu Habil, gitu, kata Allah. Qala, kemudian Habil berkata, ma adri, aku nggak tahu, ma kuntu alaihi raqiban. Kemudian si Qabil bertanya lagi kepada Allah, apa yang menjadikan kamu ma kunta alaihi raqiban, kepadanya begitu sangat teramat dekat, begitu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, inna dama akhika lidani minal ard, ya, dia dunia ini minal ard, ya. Sesungguhnya, ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bumi darah saudaramu itu, ya, kepadaku, ya, mereka berseru, teriak-teriak, maksudnya berbicara, itu konsep
berseru gitu, mengatakan bumi ini bergejolak gitu, darah saudara kamu ini bergejolak di bumi gitu, minal ard, dari bumi gitu, kata Allah. Falam kutal tu ahaka, maka bagaimana kamu membunuh saudaramu gitu. Ola, kemudian berkata si Qabil, faina ada mahu in kuntu kotal tahu ya, di mana darahnya sehingga aku membunuhnya gitu. Ini masih Allah nih, sorry. Ola faina ada mahu in kuntu kotal tahu ya, di mana kamu membunuh, di mana darahnya yang dengan itu kamu membunuhnya gitu. Faharamallahu alal ardu min yauma izin antasyarrabu daman ba'dahu abadan ya. Jadi darah yang pertama kali turun ke muka bumi yaitu dihisap oleh bumi, kemudian bumi teriak-teriak gitu ya, karena terjadi pembunuhan untuk pertama kalinya ya. Kemudian Allah mendengar gitu ya, kemudian terjadi dialog antara Allah dan Qabil. Kemudian Allah haramkan ya pada hari itu yauma izin antasyarba daman bi'adahu abadan, dan gak akan lagi Allah menyerap darah lagi setelah itu selama-lamanya gitu. Lanjut ya. Wa anid duhaq anid Ibnu Abbas qala ya, dan berkata ad-Dahhak ya, dari Abdullah bin Abbas berkata, lima qatala Qabil Habil wa ada bi Makkah istaka syajar ya. Dan diceritakan dari Dohak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagaimana terbunuhnya Qabil, bagaimana membunuh Qabil terhadap Habil dan Adam di Mekah istaqas syajar ya, dia lagi sedang kangen-kangennya tuh sama kebun-kebunnya itu, syajar, pohon-pohonnya itu. Wa taghayyartul it'am ya. Dan makanan berubah gitu. Wa marral ma wa tahammatul fawaqahu ya. Dan watahammat tahul fawakah ya, kemudian buah-buah telah berubah menjadi asam ya. Wa marral ma, dan air berubah menjadi pahit gitu, air rasanya gitu ya. Wa baratul ardu, dan bumi telah menjadi berdebu gitu ya. Jadi ketika terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil gitu ya, terjadi pembunuhan Habil oleh Qabil ya, bumi menjadi berdebu, air terasa sangat pahit, dan pohon-pohon buahnya itu sangatlah asam. Waqfaqala Adam, maka berkatalah Adam, qad hadasa fil ardi hadasan ya. Ini bumi mau ngomong apa sih sebenarnya gitu, kalau kata Adam gitu ya. Kemudian fatal hindi, kemudian aku datang mengunjungi India gitu. Maka aku pergi ke India. Fa'ina qala, kemudian Adam berkata, fa'ina ada mau in kuntu qatalahu ya. Dan tempat di mana darahnya yang menjadikannya dia terbunuh, saya clear. Qad faiza Qabil qad qatala Habil, maka jika telah terjadi pembunuhan oleh Habil terhadap yang dibuat oleh Qabil, fansha'a yaqul, kemudian aku menciptakan sebuah perkataan ya, kata Adam, bahwa awalu syair kila ya, dan dikatakan syair seperti ini. Taghayyaratul baladu wa min 'alaiha, negeri telah berubah dan masyarakatnya juga ya. Masyarakat dan negerinya telah berubah. Siapa itu? Di Mekah, maksud negeri Mekah ini gitu. Yaitu si Qabil ya, karena telah membunuh Habil. Taghayyaratul baladu wa min 'alaiha, dan para penduduknya gitu, dan telah berubah nih masyarakat dan negerinya gitu. Fawajhul ardu mukhbiran qabiha ya, muka bumi yang berdebu
dan qabihun dan sangat jelek gitu. Qabihan taghayyara kullazi ta'amun walawanan, dan semuanya telah berubah rasa dan berubah warna, udah nggak sama lagi nih kata Adam. Wa kull bisyasyatul wajhu sabihun, dan aku mengatakan ini dengan wajah yang sangat, aku memaksakan diri ya untuk mengatakannya dengan wajah yang sangat cerah gitu ya. Saya rasa cukup untuk kali ini kajian Qisas Anbiya. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini ada dua kasus yang sedang ramai, yaitu kasus salah satu selebgram ya, selebgram, saya nggak tahu dia itu artis atau bukan, dengan pemain bola ya, yang kasusnya selingkuh. Di satu sisi ya, ini kasusnya selingkuhnya si selebgram tersebut dengan pemain bola ini seolah-olah mau menutupi kasus yang sedang ramai, yaitu di mana MK membolehkan partai tidak memenuhi ambang batas partai berubah apabila dia ingin mengajukan salah seorang paslon gitu ya, dan MK mengubah ambang batas umur seseorang harus genap 30 tahun gitu ya. Yang ini kan artinya menganulir si Kaisang anaknya Jokowi untuk menjadi presiden ya. Kita yang paling parah lagi adalah kawalnya ini apa maksudnya? Di DPR sedang menganulir gitu hasil putusan MK ini gitu. Kita akan lihat ya negara mau dibawa kemana ini gitu ya. Memang hukum punya mereka gitu ya. Semoga ya tidak terjadi apa-apa gitu, karena ada beberapa pengamat seperti Kang Uceng mengatakan ya, dia di guru besar di hukum tata negara ya, Kang Uceng, putusan MK itu final begitu ya. Sedangkan MPR DPR lagi mau mengubah gitu ya. Ini kan sangat aneh ya, negara ini kok semrawut banget gitu. Seperti ingin dinasti begitu ya. Kita udah reformasi tetapi ingin dibuat negara ini jadi negara monarki hierarki. Mari sama-sama kita membaca salawat Syekh Ja'far Shadiq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azbili zalimin bizzalimin warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kedua, ini saya ingin mengkritik PBNU ya, Kiai PBNU maupun Roy Suryanya ya. Padahal mereka itu udah melanggar konon asasi dari ADART PBNU, yaitu PBNU tidak melakukan politik praktis begitu ya. Tapi kenyataannya sekarang PBNU ingin mengambil alih PKB, padahal PBNU adalah ormas, PKB adalah partai gitu. Dan kalaupun terjadi mukernas atau rakornas tandingan yang dibuat oleh PBNU, itu tentu saja tidak sah gitu ya. Bahkan kiai-kiai yang di Jawa Timur yang ada di Bangkalan ya, kalau saya memang belum membaca ADART tentang pemakzulan kiai ya, apabila terjadi tidak melanggar ADART PBNU ya, konon asasi Nahdlatul Ulama ya, yaitu kan di mana-mana kan kita secara wajar ya, ini namanya organisasi ya. Apabila ketua atau Rois Suryanya melanggar ya, atau pembinanya melanggar ADART, maka itu bisa
di impeachment atau dikudeta gitu ya. Dan ini sah-sah saja di dalam organisasi gitu ya. Meskipun dengan persyaratan tertentu gitu. Ya, di dalam sebuah organisasi pasti itu ada tuh bagaimana caranya ini dalam rangka menegur agar pimpinan organisasi maupun pembinanya tidak melanggar hukum yang berada di dalam organisasi tersebut gitu ya. Makanya saya kemarin hari Jumat lalu ya, Jumat yang lalu, kalau Jumat atau Sabtu yang lalu, saya ke PBNU, saya ingin mencoba mengirim surat ya. Kan kemarin PBNU telah mencoba membuat surat elektronik PBNU, jadi nggak usah pakai surat drop lagi, surat dalam bentuk hard copy gitu ya, kertas gitu. Nah ternyata itu belum siap banget lah gitu. Ya udahlah gitu. Tapi saya kesana tuh selalu diiming-imingi untuk bekerja gitu. Saya mau aktif atau berkhidmat di PBNU, tapi saya dibolehkan di dalam Hito NU ya di tahun 62, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Apabila saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah bentuk penghormatan ketaziman saya terhadap kiai-kiai yang ada di PBNU gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya harap nih PBNU nggak usah lah gitu ya mengkritik kiai-kiai di Jawa Timur itu kiai-kiai pengangguran. Justru Kiai Yahya sendiri yang pengangguran, ngapain ngurusin PKB gitu. Urus saja PBNU ini ya, urus saja bagaimana menawacitakan NU ini menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu, sesuai dengan logonya ya, yang dibawa Kiai Sahal gitu ya. Saya rasa amar ma'ruf munkar kali ini saya rasa cukup saja ya di sini ya. Semoga para kader-kader NU ya ingat dengan Hito NU, yaitu tawazun, itidal, tawasud. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Sekalipun kiainya salah, kita wajib negur bil hikmati wal mau'izatil hasanah gitu ya. Bisa dulu ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah. Sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika ya umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati. Ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madu wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiyun fi ataq raghibun fi ridaq mustaslimun li qadaq faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhik bi asbiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.